A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Hadirin wal hadirat, ikhwan al-muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat ya. Kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat dari pelajaran kita qawaid fiqhiyah. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas dengan subjudul Al-Qawaid Al-Mundarijah tahta qaidati al-yakin la yazulu bisyak. Kaedah-kaedah yang menjadi turunan atau cabang dari kaedah yang kedua, al-yakin la yazulu bisyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita murojaah sedikit ya, bahwasanya setiap kaidah itu memiliki cabang. Contoh yang pertemuan pertama kemarin di bab al-umuru bimaqasidiha itu ada 4 cabang. Yang pertama, halil ibratu fil uqudi bil ma'ani au bil alfat. Yang kedua, an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khos. Yang ketiga, al-aimanu mabniyatun alal alfadhi la alal aghrad. Yang keempat, la thawaba illa binniyah. Itu kurang lebih adalah cabang turunan dari kaidah yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua yaitu al-yakin la yazulu bisyak, yang mana keterangannya telah kita bahas di pertemuan kemarin. Itu memiliki juga turunan. Turunannya ada 7 kalau yang tertulis di dalam kitab, yaitu di halaman 12. Di situ ada 7 turunan yang merupakan cabang dari kaidah al-yakin la yazulu bisyaki. Kaidah yang pertama. Turunan kaidah yang pertama dari kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang berbunyi al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini artinya apa para ikhwah sekalian? Arti dari kaidah ini adalah al-aslu. Bisa kita terjemahkan mungkin ya, yang menjadi sandaran hukum itu adalah apa yang telah ditetapkan sebelumnya atas apa yang menjadi ketetapan di sesuatu yang baru. Jadi seperti itu. Contohnya saja langsung. Contohnya, jikalau seseorang itu meyakini dirinya itu sudah wudhu, nah, ini sesuatu yang sudah tetap. Keyakinan wudhu itu makana yang sudah tetap. Ya. Terus datang asumsi, dugaan bahwasanya dia berhadas. Nah, ini ala makana. Ya. Jadi yang sudah ditetapkan itu adalah keyakinan suci. Kemudian prasangka hadas itu adalah
ala makana seperti itu. Jadi kalau terjadi hal seperti itu ya, ada pertentangan antara yang sudah terjadi, yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan yang baru datang, maka yang menjadi patokan adalah yang sudah lama. Tapi dengan syarat ya, yang sudah lama itu yakin dia, terus yang baru datang ini statusnya di bawahnya tersebut. Maka kalau kita balik misalkan, kita itu yakinnya itu sudah kentut sejak tadi pagi. Kemudian pas mau sholat duha itu punya prasangka, kayaknya sih saya sudah wudhu sih kayaknya, karena biasanya setiap waktu jam 9 pagi itu kayaknya saya selalu wudhu ya. Tapi kentut itu yakin banget, sementara wudhu itu tidak yakin banget. Maka yang menjadi sandaran tetap adalah yang batal tadi, yang kentut tadi ya, karena yang baru itu atau ala makana yang baru itu dibangun atas dasar tidak yakin, sementara kentut itu atas dasar yakin. Jadi tetap al aslu yang dimenangkan ya. Nah, jadi al aslu itu juga bisa kita maknai dengan yang dimenangkan. Yang dimenangkan adalah tetapan yang sudah yang lama itu terhadap yang baru. Mungkin kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Itu cabang yang pertama dari kaidah yang kedua. Cabang yang kedua, ada kaidah yang disebutkan dalam kitab adalah al aslu bara'atu dhimmati. Al baro'ah itu artinya keberlepasan. Jadi ketidakterkaitan ya, tidak adanya keterkaitan. Bara'atu dhimmah artinya adalah yang dimenangkan apabila terjadi pertentangan, maka tidak adanya keterkaitan dengan dhimmah. Dhimmah itu tanggung jawab. Artinya setiap dari kita, setiap dari muslim itu kaidah asalnya kalau terjadi pertentangan, yang dimenangkan kalau terjadi pertentangan itu tidak punya keterikatan atau tidak bertanggung jawab atas orang lain. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tidak bertanggung jawab atas orang lain. Itu asalnya. Jadi bahasa mudahnya itu masing-masing dari kita tuh asalnya itu tidak bersalah, gitulah ya. Asalnya itu kita tuh tidak punya utang, asalnya itu kita tidak bertanggung jawab atas harta orang lain, atas nyawa orang lain dan seterusnya. Asalnya itu kita semua itu tidak bersalah, bara'atu dhimmah, tidak memiliki tanggungan, asal dari kita ya. Tapi kalau itu asalnya ya dalam pertentangan. Nah, contohnya langsung kita masuk contoh misalkan ada seorang yang berhutang. Anggap saja A itu punya utang sama B ya. A punya utang sama B. Kebetulan A ini misalkan anggap saja dia berhutang itu Rp1.000 ke si B. B yaitu yang memberikan utang. Dalam bahasa Arab, orang yang berhutang dinamakan al-madin. Orang yang memberikan utang namanya adain. Anggap saja dua orang ini nggak punya catatan, karena kebanyakan orang kan kalau cuma utang sedikit nggak pada nyatet. Tiba-tiba di hari penagihan utang misalkan, si B ini mengatakan, kamu utang sama saya 10.000. Si A bilang, saya cuma 1.000. 10.000, 1.000 dan seterusnya. Dan masing-masing tidak punya bukti. Maka al-aslu bara'atu dhimmah. Yang dimenangkan adalah 1.000. Karena kaidah asal seseorang itu tidak bertanggung jawab atas harta orang lain. Jadi 9.000 lebih itu kaidah asalnya dia tidak punya utang 9.000 ya, yang disepakati 1.000 itu asalnya seperti itu ya. Jadi selebihnya itu al aslu itu dia tidak bertanggung jawab, tapi itu dengan catatan tidak ada bukti. Kalau ada bukti ya kita dengan bukti mainnya, tapi ini dalam keadaan tidak ada bukti. Baik.
Kemudian di dalam kitab itu disebutkan juga adalah kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga itu disebutkan yaitu al aslu fil umuril aridoti al adamu. Yang dimenangkan al aslu ini. Karena kenapa ya penafsiran al aslu ini tidak langsung asal gitu ya. Karena memang kalau kita membuka ya di misalkan di muqaddimah ilmu qaid fikih atau ilmu usul fikih ya, ketika menafsirkan al asl itu memang di sana ada 4 tafsiran yang terkenal ya. Kadang asal itu artinya adalah dalil. Kadang asal itu artinya adalah ar-rajih, pendapat yang kuat. Kayak di sini nih, al-aslu bara'atul dhimah. Yang rajih itu kalau terjadi pertentangan, orang itu bara'atul dhimah. Nah, itu. Jadi asal itu kadang artinya dalil, seperti al-aslu fil khamri al-aslu fit tahrimil khamri innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Misalkan dalil pengharaman khamr itu adalah itu jadi asal itu artinya dalil. Terkadang asal artinya ar-rajih. Terkadang al-asal itu artinya adalah al-qaidah al-mustamirah, sesuatu yang selalu berlaku. Seperti itu. Ya, sesuatu yang selalu berlaku, seperti sesuatu yang selalu berlaku seperti mungkin al aslu fil asya'i alibah mungkin ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi terkadang dalil kemudian ar-rajih, kemudian al-qaidah al-mustamirah. Ada satu lagi, mungkin nanti kami cari lagi. Taib, itu yang kami ingat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kaidah turunan yang nomor 3 ya, di kaidah kedua ini adalah al-aslu fil umuril aridoti al-adamu. Maksudnya apa? Kaidah yang berlaku atau yang dimenangkan, yang dikuatkan fil umuril aridoh, di perkara-perkara al-aridoh yang baru ya, perkara-perkara yang baru ya, fil umuril aridoh al-adam adalah ketiadaan. Apa salah satu turunan atau aplikasi dari kaidah ini? Aplikasinya adalah, contohnya, ketika seseorang antara A dan B itu terjadi hutang piutang, itu sudah terjadi ya, itu yakin, semuanya mengakui, ada buktinya. Tetapi si A yang berhutang ini ragu-ragu, saya ini sudah bayar utang atau belum. Dan si B yang memberikan hutang itu juga lupa apakah dia sudah dibayar utangnya atau belum. Lupa dia. Nah, jadi utang itu yakin. Adapun al-umurul aridoh atau bayar utang, nah itu sesuatu yang baru, itu dia lupa. Maka kaidahnya adalah yang dimenangkan ketika ada sesuatu yang baru itu adalah ketiadaan. Jadi yang dimenangkan ketika dia lupa udah bayar utang atau belum, itu belum bayar. Ya seperti itu. Jadi dia dihukumi belum bayar utang. Itu adalah kaidah yang nomor 4. Kaidah yang nomor 3 ya, turunan yang nomor 3. Kaidah yang nomor 4, turunan kaidah yang nomor 4 di kaidah ini disebutkan dalam kitab al-aslu, yang dimenangkan atau yang menjadi kaidah asal
idhafatul hadis, penisbatan kejadian li aqrabi auqatihi, penisbatan kejadian terhadap waktu yang terdekat dari kejadian tersebut. Nah, ini baik. Apa ini contohnya, ikhwah? Contohnya seperti ini. Kita bangun pagi, sholat subuh, ya gak? Setelah subuh, tidur lagi. Kemudian bangun, sholat duha. Setelah duha, tidur lagi, kemudian bangun sholat duhur. Ya kan? Setelah sholat duhur, melihat di celananya itu ada bekas mani. Dia itu ragu-ragu, itu mani tidur pas malam, sehingga sholat subuhnya itu batal dan sholat duhanya batal, atau mani tidur pagi setelah subuh, sehingga yang batal itu sholat duha dan sholat duhurnya. Atau itu mani setelah sholat duha, karena dia tidur kan 3 kali nih di dalam contoh ini. Tidur malam, bangunnya itu subuh. Tidur setelah subuh, bangunnya duha. Tidur setelah duha, bangunnya duhur. Kalau mani itu mani malam, berarti yang batal itu sholat subuh, duha, duhur. Kalau maninya itu setelah subuh, maka yang batal sholat duha dan duhur. Kalau maninya itu tidur setelah sholat duha, maka yang batal sholat duhurnya saja. Seperti itu. Lah, ini dia tidak tahu, dia itu tidak tahu semua. Ini yang mana nih, dia nggak punya keyakinan. Ketiga-tiganya dalam keadaan ragu semua lah. Maka kaidah ini berlaku. Kaidahnya adalah penisbatan kejadian ke waktu terdekat. Yaitu apa? Pas tidur yang terakhir, yaitu tidur setelah sholat duha. Jadi yang batal sholat duhurnya saja. Sholat duhanya sah, kemudian sholat subuhnya juga sah. Aqrab auqatihi, penisbatan kejadian ke waktu yang terdekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 4 kaidah sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk di kaidah yang nomor 5, yaitu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu atau kaidah hukum segala sesuatu itu adalah hukumnya boleh, tidak haram, ya, ataupun tidak makruh. Itu asalnya boleh. Tapi nanti dikecualikan ya. Masalah kemaluan itu asalnya haram. Dan itu kaidah yang ke-6 nanti. Asal daging itu haram. Asal harta, kalau kita melihat harta itu asalnya haram sampai kita mengetahui itu milik siapa. Dan asal nyawa itu juga haram. Jadi segala sesuatu asalnya boleh kecuali kemaluan, daging, harta, nyawa. Kemaluan, daging, harta, nyawa. Ini asalnya haram, bukan halal. Dan itu ada dalilnya dalam Quran. Walladzina hum li furujihim hafidun. Itu aslinya tentang kemaluan itu haram. Terus masalah daging, ya, itu di dalam fikih di bab berburu, di bab menyembelih, di bab kurban ada syarat-syaratnya agar sembelihan itu halal. Seperti penyembelihnya harus muslim, bukan kafir misalkan, selain ahli kitab. Berarti aslinya haram karena ada syarat-syaratnya. Kemudian harta orang lain, ya kan, karena kullu muslimin alal muslimin haram maluhu, ya, setiap muslim atas muslim lain itu haram, dijaga kehormatannya. Apanya? Salah satunya adalah hartanya. Terus nyawa, ya, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Dalam hadis dikatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali terjadi satu dari 3 hal. Nah, ini pengecualian kaidah itu karena ada dalil yang mengecualikan.
Selebihnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Seperti apa? Seperti HP, mobil, teknologi, itu hukum asalnya itu boleh. Maka nanti kalau misalkan ada pengharaman teknologi tertentu, itu bukan karena asalnya, misalkan karena menyebabkan haram, menyebarkan syubhat, menyebarkan virus, menyebarkan kerusakan, mengganggu kehormatan orang, langgar syariat. Tapi hukum asal teknologi itu boleh. Yang nggak boleh itu nanti detailnya teknologi tersebut dipakai untuk apa, mengandung apa, konsekuensinya apa, dan seterusnya. Tapi asalnya itu adalah boleh. Kaidah yang keenam sebelum terakhir, al-aslu fil abdha. Al-abdha itu artinya kemaluan. Wal luhum. Luhum itu artinya adalah daging. Wa malil maksum itu adalah harta orang muslim. Wa nafsihi dan nyawanya. At-tahrim yaitu haram, ya. Dalam kitab sebelumnya disebutkan al-ajhizah al-hadithah, teknologi modern artinya itu, ya. Contoh misalkan disebutkan di kaidah ke-6 ini, istabahat ukhtuhu bi ajnabiyah, ya. Misalkan istabahat itu artinya tercampur, ukhtuhu saudara kandung perempuannya dengan ajnabiyah, dengan orang lain. Jadi misalkan ada desa kecil. Di desa kecil itu ada prasangka bahwasanya di desa kecil ini ada saudara kandung saya, karena dulu pas saya kecil ada orang tua bilang kamu tuh punya saudara perempuan berada di desa tersebut. Tapi karena nggak pernah ketemu dan orang tua udah meninggal dan nggak ada informasi lain, nggak tahu saudara perempuan saya yang mana. Dan desanya itu desa kecil lah, cuma satu dusun kecil, satu RW atau 2 RT lah, kecil. Tapi di desa itu jelas juga ada perempuan yang bukan saudara dia, karena memang saudari dia cuma satu. Boleh nggak dia nikah dari dusun tersebut? Nggak boleh. Kenapa? Karena asal kemaluan itu haram, dan kita menikahi saudari itu kan haram. Walaupun mayoritas di dusun tersebut adalah perempuan yang bukan saudari dia, tapi karena ada yang haram, yaitu satu saudari itu, dia tidak boleh nikah dari dusun tersebut. Itu contohnya. Kemudian disebutkan juga adalah al-luhum al-mustawradah, daging impor. Daging impor itu hukum aslinya itu haram, kecuali datang dalil cara penyembelihan, siapa yang menyembelih dengan kuat, video orang yang langsung datang ke tempat luar negeri yang mengimpor tersebut. Taib. Kemudian wad'ul hakim yadahu ala malil majnun. Wad'ul hakim yadahu ala malil majnun. Jadi Allah ta'ala alam, ya. Contoh ini yang kami pahami seperti ini. Sampai seorang gila pun, misalkan kamu melihat orang gila di tengah jalan, ya kan, di negara Islam, apalagi orang gila ini lahir dari orang tua muslim, jadi sempat dia Islam kemudian gila, dan dia keliling-keliling di kota, di desa, dan di tas dia ada uang. Tidak boleh kita ambil uang tersebut, tidak boleh, karena harta orang muslim itu terjaga walaupun dia selanjutnya gila, tidak bisa bertransaksi tasarruf, tapi tidak boleh kita ganggu. Makanya hakim punya kewajiban untuk menaruh tangannya di atas harta orang gila dan menjaganya, ataupun menginvestasikan dengan investasi yang tidak beresiko besar, seperti itu. Kemudian al-qatl, ya, tidak boleh kita sembarang membunuh kecuali dia memang misalkan murtad atau dia kafir harbi yang memerangi muslimin, atau dia membunuh orang lain, maka dia dibunuh juga apabila sengaja. Kaidah yang terakhir atau kaidah yang ketujuh dari turunan kaidah ini adalah la ibrata bidzanni al-bayyini khata'uh. Tidak ada iktibar, tidak ada
keabsahan akan prasangka yang terbukti kesalahannya. Contoh di buku dikatakan sholat duhur yakin udah wudhu, yakin bajunya bersih, ternyata pas selesai sholat ada kotoran ayam di celananya, ya sudah, sholatnya batal. Prasangka dia itu ketika terbukti salahnya nggak berguna. Seperti orang ini mengira masih jam 3 pagi makan sahur, ternyata udah jam 6 pagi, terbukti, maka puasanya di hari itu tidak sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwan semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.